Baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai ketidaksamaan. Ya, jadi adik-adik mungkin tidak asing ya dengan istilah ketidaksamaan ini. Ya, ketidaksamaan ini adalah suatu bentuk ya yang menggabungkan dua formulasi matematis dengan tanda ketidaksamaan. Jadi tanda ketidaksamaan itu ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan, dan ada tanda tidak sama dengan. Ya, jadi dalam ketidaksamaan yang sering digunakan adalah 4 tanda ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai ketidaksamaan, ya jadi kita akan bahas terlebih dahulu mengenai selang dan penggambarannya dalam grafik. Nah, jadi di sini saya tuliskan ada 9 bentuk ketidaksamaan. Ya, kita akan menggambarkannya dalam grafik dan juga menuliskannya dalam bentuk selang. Jadi untuk bentuk pertama, A kecil X kecil B. Ya, jadi perhatikannya ini adalah selang terbuka. Sorry, kenapa? Ini adalah selang terbuka A, B. Iya. Kalau digambarkan dalam grafik, perhatikan kalau selang terbuka, iya, berarti ujung-ujung selang tidak termasuk di dalamnya. Nah, selanjutnya bentuk kedua, A kecil sama dengan X kecil sama dengan B. Nah, berarti ini termasuk selang tertutup. Iya. Nah, kalau digambarkan dalam grafik berarti ujung-ujungnya masuk. Ya, ujung-ujung selang masuk, berarti A dan B-nya masuk ya. Ini. Kemudian bentuk ketiga, A kecil sama dengan X kecil B. Nah, perhatikan ada satu ujung selang yang masuk atau termasuk di dalam selang ini. Nah, berarti berarti A-nya masuk ya, B-nya tidak masuk. Ya, gini. Kemudian kalau dituliskan, digambarkan dalam bentuk grafik ya, A-nya masuk, B-nya tidak masuk. Demikian pula yang ini. Berarti A-nya tidak masuk, B-nya masuk. Oke. Nah, bentuk kelima, A kecil sama dengan B. Berarti B-nya masuk ya. B-nya masuk. Kemudian, sebelah sininya apa? Sebelah sininya kita tidak tahu. Atau tidak ditentukan ya, berarti dia merupakan bilangan real ya. Kalau dalam grafik ya kita ambil B-nya masuk tidak? Ya, B-nya masuk, berarti di sini. Kecil dari berarti sebelah sini ya, sebelah kiri. Selanjutnya kita ke bentuk ke-6, X lebih kecil B, berarti B-nya juga tidak masuk ya. Kemudian kita masih pakai tanda tak hingga. Kalau digambarkan berarti B-nya tidak masuk. Dan ini tanda kecil dari. Selanjutnya bentuk ke-7, X lebih besar sama dengan ya. X lebih besar sama dengan A, berarti A-nya masuk ya. A, koma, tak hingga. A-nya masuk ya, A-nya masuk. Berarti karena A-nya masuk dan ini tandanya lebih besar,
berarti ditarik ke kanan. Kemudian X-nya lebih besar dari A. Ini tidak aku tulisnya. X-nya lebih besar dari A, berarti A-nya juga tidak masuk. Kita tarik ke kanan karena tandanya lebih besar. Nah, kemudian yang bilangan real ini berarti tidak dibatasi ya. Nah, dia dari tak hingga sampai tak hingga. Berarti semuanya. Jadi, perhatikan ya, tanda panah ini berarti tanda panah di sini, tanda panah di sini berarti tak hingga ke kiri ya. Untuk ini tak hingga ke kiri, ini juga tak hingga ke kiri, berarti yang ini tak hingga ke kanan. Nah, kalau yang ini ya tak hingga kiri dan kanan. Mungkin ada pertanyaan bagi adik-adik, kenapa kalau tanda tak hingga dia selalu terbuka? Ya, itu sudah ketentuan ya. Kalau tanda tak hingga itu selangnya selalu terbuka. Nah, baik adik-adik, ya jadi sebelum masuk ke contoh soalnya, ada hal-hal yang perlu kalian ingat dalam menyelesaikan suatu ketaksamaan. Jadi yang pertama, kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas suatu ketidaksamaan. Kemudian yang kedua, kita dapat mengalihkan kedua ruas suatu ketidaksamaan itu dengan suatu bilangan positif. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus membalikkan arah tanda ketidaksamaan itu. Nah, baik, kita masuk ke contoh pertama. Ya, kita diminta menyelesaikan 2x dikurang 7 lebih kecil dari 4x dikurang 2, dan kita diminta untuk menggambarkan grafik dari himpunan penyelesaiannya. Nah, 2x dikurang 7, jadi kita akan ingat tadi kaidah pertama, kita dapat menjumlahkan bilangan yang sama kepada kedua ruas suatu ketidaksamaan. Ya, karena di sini adalah angka atau tanda negatif ya, kita akan menjumlahkannya dengan, ini saya tulis di sini ya, 2x dikurang 7 kecil 4x kurang 2. Ya, jadi kita akan menjumlahkan dua ruas dengan angka 7. 2x dikurang 7 ditambah 7 kecil dari 4x dikurang 2 ditambah 7. Nah, sekarang kita dapat di sini adalah 2x. Ini 0 gitu. Kecil. Nah, 4x. Ini berapa ini? Tambah 5. Ya. Jadi di sini keterangannya menambahkan 7 pada kedua ruas ya. Ya. Kemudian di sini ada tanda X, di sini juga masih ada tanda X. Jadi tanda X-nya ini kita mau geser ke samping kiri ya. Caranya kita tetap menggunakan kaidah pertama tadi. Jadi kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas suatu ketidaksamaan. Jadi karena di sini adalah angka positif ya, ini positif ya, tidak tertulis, oke. Karena ini positif, supaya habis saya harus tambahkan dengan negatif, sama kayak tadi ini. Ini negatif, oke. Supaya ini hilang, saya tambahkan dengan positif 7. Oke. Nah, supaya yang ini hilang, pindah ke kiri, ke ruas kiri. Jadi ini harus saya tambahkan dengan negatif 4x.
gitu ya. Misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau di sini minus, Bu. Iya. Minus 4x misalnya ditambah 5. Jadi kalau di sini minus, tentu harus ditambahkan dengan positif 4x. Gitu ya, tapi kebetulan karena dia positif, jadi kita tambahkan dengan negatif. Nah, sekarang 4x dikurang 2x. Ya, hasilnya adalah min 2x. Kecil dari, kemudian 4x dikurang 4x, ya, hasilnya 0, berarti tersisa 5. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, bagaimana lagi? Nah, perhatikan di sini angkanya adalah negatif 2 ya. Nah, kita menggunakan kaidah kedua, atau boleh kita gunakan kaidah ketiga langsung. Kita dapat mengalihkan kedua ras dengan suatu bilangan negatif. Tetapi kemudian kita harus membalikkan tanda ketaksamaan. Jadi kita akan mengalihkan dia dengan negatif, karena di sini negatif, kita kali juga dia dengan negatif 1/2, supaya nanti di sini bersisa x. Oke, nah di sini mengalihkan seper-2 pada 2 ruas. Ya, saya hapus dulu yang di atas. Baik, perhatikan adik-adik ya. Jadi ada tadi yang terlupa. Karena ini saya kalikan dengan bilangan negatif, maka tentu tandanya harus diubah. Tanda lebih besar, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan yang ini. Berarti perhatikan, minus ketemu minus jadinya positif. Kemudian 2 dikalikan dengan 1/2, hasilnya adalah 1. Berarti di sini akan menjadi x. Kemudian lebih besar dari, iya, min 1/2 dikali 5 berarti min 5/2. Nah, kemudian kita diminta memperlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa tandanya adalah lebih besar ya, jadi tidak ada tanda sama dengan di sini. Berarti ujung selangnya yaitu min 5/2 tidak masuk ke himpunan penyelesaiannya ya. Nah, sekarang tandanya adalah lebih besar dari, berarti kita akan tarik ujung ke, maksudnya kita akan menarik ke sebelah kanan. Nah, seperti ini grafik himpunan penyelesaiannya. Kalau misalnya ditanya lagi, berarti dalam bentuk selang seperti apa? Iya, dalam bentuk selang. Nah, jadi kita tuliskan min 5/2. Tentu yang berikutnya adalah tak hingga. Begini kalau dalam bentuk selang, begini kalau dalam bentuk grafik himpunan penyelesaian. Baik, kita ke contoh kedua. Selesaikan min 5 kecil sama dengan 2x tambah 6 kecil dari 4. Nah, kita jawab. Ya, bentuknya ini ada 2 ujung selang yang diketahui, berarti bentuknya nanti menjadi x kecil ini jadi. Nah, perhatikan, kalau kita mau bentuknya menjadi seperti ini, berarti angka 6-nya harus dihilangkan ya. Saya tulis kembali dulu, min 5 kecil 2x ditambah 6 kecil 4. Nah, sekarang 6-nya harus dihilangkan, berarti saya akan menambahkan semuanya
dengan minus 6. Karena di sini positif berarti kita akan menambahkan dengan minus 6. Minus 6 ya. Kasih atas sedikit. Kurang 6. Gitu. Sekarang minus 5 dikurang 6 berarti min 11. Kecil sama dengan 2x ditambah 6 dikurang 6 berarti ini 0, berarti bersisa 2x. Kecil 4 dikurang 6 berarti min 2. Nah sekarang ini ada 2x, kita mau menjadikannya x saja, berarti kita harus mengalikannya dengan 1/2. Kita pakai kaidah kedua di sini ya. Sekarang kita dapat min 11 dikali 1/2 berarti min 11/2 kecil sama dengan 2x dikali 1/2 berarti sisa x, kemudian min 2 dikali 1/2 berarti min 1. Nah sekarang mungkin sebelum lanjut ya, mungkin adik-adik bertanya, ini tanda apa sih sebenarnya? Nah ini adalah tanda jika maka. Nah, jadi kalau kita baca secara matematisnya, jika ini maka ini. Oke? Kemudian untuk yang ini, jika ini maka ini, dan seterusnya. Jadi ini mengindikasikan bahwa hasil yang dibawa adalah perolehan dari yang di atas. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa semuanya berkaitan. Jadi yang di sini adalah hasil dari ini adalah hasil dari ini adalah hasil dari ini, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada tandanya seperti ini, nah misalnya tidak ada tandanya, nah kita tidak tahu ini apakah kita memulai perhitungan yang baru atau ini adalah hasil dari yang di atas, kita tidak tahu. Jadi makanya dengan memberikan tanda jika maka mengindikasikan bahwa hasil yang dibawa adalah perolehan dari apa yang telah kita dapatkan di atas. Itu misalkan tiba-tiba muncul tanda seperti ini, x lebih besar 1 misalnya. Nah, tentu saja karena ini tidak ada hubungannya, kita tidak perlu kasih jika maka. Gitu ya. Jadi ini sudah terlihat jelas bahwa ini dengan ini tidak ada hubungannya. Kalau seperti ini, kita bisa saja menduga bahwa ini adalah ada hubungannya dengan yang di atas, padahal tidak ada. Gitu ya, ini fungsinya tanda jika maka. Baik, kita lanjutkan. Kalau misalnya ini hasil himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kalau misalnya kita akan menggambarkannya dalam bentuk grafik atau dalam bentuk selang, palek dulu nih. Nah, kalau dalam bentuk selang, perhatikan bahwa min 11/2 itu masuk ya, berarti atau selang tutup nih, min 11/2, min 1. Nah, kalau dipikir-pikir ya, min 11/2 itu kena berapa? Kena 5, D, berarti dia di sini min 11/2. Ini mudah-mudahan kelihatan, hanya min 1 ya. Min 11/2 nya ya selang tutup
min 1-nya adalah selang terbuka. Jadi kita hubungkan. Jadi seperti ini himpunan penyelesaiannya. Jadi kita ke soal ketiga. Selesaikan x kuadrat dikurang x lebih kecil dari 6. Nah sekarang kita tulis dulu kembali soalnya. Ya, kita akan menolkan ruas kanan ya yang 6 ini, berarti saya 6 ini harus saya kurangkan dengan 6. Oke? Karena di sini saya kurangkan dengan 6 di ruas kanan, berarti di ruas kiri juga begitu. Baik, lanjut. Nah, ini hasilnya 0 ya. X kuadrat kurang X kurang 6 lebih kecil dari 0. Nah, untuk bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya, kita akan memfaktorkan yang bentuk kuadratnya ini. Nah, untuk itu, cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya minus 6, yang kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Berarti angka itu adalah minus 3 dengan 2 ya. Minus 3 kali 2 minus 6, minus 3 tambah 2 min 1. Nah sekarang tandanya adalah lebih kecil dari 0. Berarti untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya, biasanya himpunan penyelesaiannya kalau bentuknya kayak gini tuh dalam bentuk selang ya. Jadi kita gambarkan dulu dalam grafik untuk lebih memudahkan. Berarti di sini kena minus 2 karena di sini positif, dan di sini kena min 3. Kena 3 karena di sini negatif, berarti nanti positif. Dia tandanya lebih kecil dari, berarti ujung-ujung intervalnya tidak masuk. Nah sekarang berarti kita akan dapat bukan ujung-ujung interval ya, ujung-ujung selang. Nah berarti kita akan dapat 3 interval ya, sebelah sini, oke, sebelah sini dengan sebelah kanan. Nah sekarang kita akan mengambil perwakilan dari 3 interval ini. Interval sebelah kiri itu berarti angka berapa di sini? Ambil angka minus 3 ya. Kemudian interval tengah berarti ada angka 0. Dan interval yang kanan berarti ada angka 4. Nah sekarang kita akan uji. Untuk X sama dengan min 3. Kita ambil yang ini ya. Uji ke sini. Nah, untuk memudahkan berarti min 3 pangkat 2 kurang min 3 kurang 6. Apakah lebih kecil dari 0? Min 3 pangkat 2 kita dapat 9. Kemudian minus berarti positif. Kemudian kurang dari 6. Apakah benar? Salah ya. Berarti di sini bukan. Nah, selanjutnya untuk angka 0. Selanjutnya kita ambil angka X sama dengan 0. Berarti masukkan ke sini, berarti di sini 0 kurang 0 kurang 6 kecil 0. Benarkah? Iya benar. Ya, berarti di sini benar. Kemudian ambil lagi yang perwakilan di interval kanan. Berarti kita ambil X sama dengan 4. Berarti apa di sini? 4 berarti 4 kuadrat, atau tulis saja ya, 4 dikurang 4 dikurang 6. Apakah lebih kecil dari 0? Nah, 16 dikurang 4 dikurang 6. 16 kurang 4 kurang 6. Ya,
Apakah ini lebih kecil dari 0? Ya, tidak ya. Berarti di sini bukan. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah antara minus 2 sampai 3. Min 2 kecil X kecil 3. Ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Kita diminta menyelesaikan 3x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih besar dari 0. Ya, mirip tadi caranya ya untuk soal nomor 3. Ya, karena di ruas kanan itu sudah 0, berarti sisa ini akan kita faktorkan. Ya, nah sekarang kita akan mencari faktornya, berarti di sini 1, kemudian 3. Oke, ini sudah benar ya. Perhatikan ujung-ujungnya berarti plus 2 dikali min 1 minus 2. Kemudian untuk dapat yang di tengah kita ambil yang di sini. Minus 3x kali min 1 adalah minus 3. Kemudian 2 dikali x adalah 2x. Jadi min 3x ditambah 2x kena min 1. Nah sekarang berarti di sini ada, karena di sini positif berarti nanti min 2/3. Oke. Kemudian yang sebelah sininya ada positif 1 ya. Nah, sekarang kita gambarkan pada garis bilangan. Di sini min 2/3, di sini adalah 1. Nah sekarang apakah ujung-ujung selangnya masuk? Enggak ya. Nah jadi seperti ini. Jadi sama tadi soal nomor 3, kita akan dapat 3 interval selang yang ruas kiri, sebelah kiri maksud saya, kemudian yang di tengah dengan yang di ruas kanan. Jadi kita akan mengambil bilangan-bilangan yang mewakili ketiga interval ini. Minus 2/3 ini tidak sampai 1 ya, berarti anggaplah di sini 1, min 1. Kemudian di tengah-tengahnya ada 0, kemudian yang di sebelah sini ada 2. Nah, kita akan uji masuk. X sama dengan min 1. Nah, masukkan ke sini saja ya. 3 dikali min 1 pangkat 2 dikurang min 1 dikurang 2. Apakah lebih besar dari 0? Ini positif, berarti 3 positif. Iya benar ya, berarti di sini benar. Kemudian ambil 0, uji ke sini. 3 dikali 0 kurang 0 kurang 2. Apakah lebih besar dari 0? Enggak ya. Berarti salah. Nah, kemudian ambil X sama dengan 2. Berarti 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 kurang 2 lebih besar 0. Ya, ini benar tah? Karena ini saja sudah 3 dikali 4 dikurang 2 dikurang 2. Ini 12 kurang 4, iya, ini benar. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu yang sebelah kiri berarti X lebih kecil dari min 2/3 dan juga ruas kanan X itu lebih besar dari 1. Berarti tanda di sini adalah lebih kecil dan di sini adalah lebih besar. Nah, kita perhatikan ya, ini kuncinya adik-adik. Kalau tandanya lebih besar, lebih besar berarti
himpunan penyelesaiannya itu akan berada di ruas kiri dan ruas kanan. Kalau tandanya lebih kecil, misalkan tandanya lebih kecil ya, berarti himpunan penyelesaiannya ada di interval tengah. Oke, bisa dipahami maksud saya? Kalau tandanya lebih kecil berarti jawabannya ada di interval tengah. Kalau tandanya lebih besar berarti jawabannya ada di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau misalnya ketemu yang seperti ini, jadi kita tidak perlu ngecek ini. Kita tidak perlu mengecek ini, langsung saja. Karena tandanya lebih besar berarti pasti ruas kanan dengan ruas kiri. Ruas kiri dengan ruas kanan. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Nah, bentuknya adalah bagi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk ini? Apakah mirip dengan cara yang nomor 4 yang tandanya sama, tandanya lebih besar dari? Jadi kita tidak bisa menggunakan kaidah seperti yang nomor 4 ya, karena ini seper, sementara tadi itu bentuk pemfaktoran atau bentuk kuadrat. Nah sekarang dia lebih besar 0. Kalau bentuknya seper, ini kaidahnya ya, kalau bentuknya seper seperti ini, yang di bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena bentuk 0 ini, misalnya seperti ini, apapun yang di atas, misalnya 2 gitu, ini tidak ada jawabannya. Oke, tidak ada himpunan penyelesaiannya. Berarti yang di bawah ini tidak boleh 0. Oke, karena yang di bawah tidak boleh 0, berarti X-nya di sini tidak boleh sama dengan 2. Saya ambil X-nya di sini 2 ya. Selanjutnya, perhatikan, ini sudah sama dengan, sudah 0 di ruas kanan gitu. Nah, berarti apa yang menyebabkan suatu bilangan per itu atau bilangan pecahan itu 0, itu kalau yang di atas juga 0. Misalnya di sini pernya anggaplah 2. Supaya ini sama dengan 0, ini kan harus 0 di atas. Nah, ini baru sama dengan 0. Berarti yang menyebabkan dia lebih besar dari ini, lebih besar dari 0, berarti ini juga kita harus memperhitungkan angka 1. Oke. Nah, sekarang lebih besar sama dengan berarti bisa saja ada di dalamnya ya. Jadi kita uji dulu satu-satu. Nah, berarti apa di sini 0 ya, 0. Kemudian di sini adalah 1,5. Kemudian di sebelah sini adalah 3. Nah, sekarang X-nya ambil yang 0. Uji ke sini. 0 kurang 1 berarti min 1. 0 dikurang 2 min 2. Apakah lebih besar dari 0? Ini hasilnya 1/2 ya, karena minus ketemu minus ya, hasilnya positif. Positif apakah lebih besar dari 0? Iya benar. Ini di sini tidak masuk ya, dia tidak masuk karena kapan dia betul-betul sama dengan 2, maka tidak akan ada himpunan penyelesaiannya. Berarti untuk ini nih, dia interval terbuka. Sekarang uji masuk 1. Apakah 1 masuk? Ya. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 2 min 1. Apakah dia lebih besar sama dengan 0? Ya, pasti jawabannya 0 ya. Masuk tidak? Lebih besar 0. Masuk karena di sini ada tanda sama dengan, berarti masuk. Sekarang ambil yang 1,5. 1,5 dikurang 1 berarti 0,5 per 1,5 dikurang 2 berarti min 0,5. Iya, nah sekarang positif ketemu negatif pasti
negatif. Oke, kemudian antara yang bilangan di atas dengan antara penyebut dengan pembilang itu sama nilainya, berarti pasti 1. Nah, apakah min 1 ini lebih besar sama dengan 0? No. Enggak ya? Nah, sekarang ambil yang 3. 2 tadi enggak perlu diuji ya, karena pasti enggak bisa. Nah, sekarang ambil yang ini tadi 1,5. X sama dengan 1,5. Ini tadi 0,5 per min 0,5. Ya. Ini enggak. Ini benar. Ini benar. Nah, sekarang ambil yang X sama dengan 3. Ya, masukkan 3 dikurang 1 itu 2. Kemudian 3 dikurang 2 itu 1. Apakah lebih besar atau sama dengan 0? Iya, benar. Nah, berarti yang masuk adalah di ruas kiri termasuk di dalamnya 1 dan juga ruas kanan. Oke? 2 enggak termasuk. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil sama dengan 1 atau X lebih besar 2. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk interval atau dalam bentuk selang, jadi di sini adalah tak hingga sampai 1, kemudian satunya masuk, kita gabungkan dengan ya 2,5.